Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali lagi di channel SMK Arsitek. Di video kali ini kita akan membahas tentang animasi ya teman-teman. Lagi-lagi tentang animasi. Jadi ini adalah rumah yang bakal kita pelajari tentang animasi. Di sini hampir semuanya modelnya proxy ya teman-teman. Tapi kalau untuk rumah ini 3D modeling ya. Model rumahnya minimalis dan dia 3 lantai ya teman-teman. Nah, jadi kalau untuk kenapa saya memilih untuk proxy Enscape ya? Karena lebih enteng dan tidak berat. Ya, enteng sih, nggak berat banget. Jadi walaupun banyak proxinya, mobilnya, rumahnya, tanaman, pohon-pohon, tumbuhan, ya nggak berat furnitur gitu. Jadi kalau untuk buat Enscape kita untuk buat animasi render animasi ya video ya, usahakan teman-teman komputer speknya itu mendukung. Jadi di sini saya menggunakan komputer Core i7 ya 9700T, CPU 2 GHz, kemudian memorinya 16 GB, DirectX versinya versi 12 dan operating system Windows 11 Pro 64 bit. Jadi lumayan besar ya untuk buat animasi, jadi nggak terlalu berat untuk render. Dan yang kedua, teman-teman internetnya harus stabil dan kencang ya. Internetnya harus stabil dan kencang. Dan di sini sebelum kita membuat animasi, usahakan sini semua sudah tersedia semua karena ini kita mau render eksterior ya, fasad bangunannya, tampilan rumahnya. Jadi usahakan sudah selesai semuanya. Jadi kalau untuk render semua itu kita 3D modelingnya udah jadi, kemudian lingkungannya itu udah terbentuk kayak seperti rumah memang. Jadi pas kita render tuh udah kita lihatnya udah enak. Langsung kita klik aja di sini Start Enscape teman-teman. Sambil kita tunggu karena dia mengkoneksikannya agak lumayan lama ya di sini. Nah, export material ada banyak. Intinya semakin internet teman-teman kenceng, semakin mudah untuk semakin cepat untuk rendernya ya. Semakin cepat keluar dia sininya, proxy-nya nih. Kita bakalan buat animasi untuk rumah ini. Jadi untuk membuat animasi itu nggak terlalu sulit teman-teman, cukup mudah kok pelajarinya. Karena memang Enscape ini mempermudah pengguna, tidak mempersulit. Dan fitur-fiturnya, tool-toolnya tidak terlalu banyak banget ya. Kita sambil tunggu teman-teman. Di sini saya persiapkan sudah siap semua, dan teman-teman untuk mendownload 3D house ini ada di link deskripsi teman-teman ya. Jadi sudah saya sediakan, teman-teman tinggal ngikutin cara render animasinya saja, nggak harus untuk ininya. Nah ini dia sudah terlihat, dan kita fokusnya ke bagian Enscape ini teman-teman ya. Di sini terlihat tuh kan seperti bangunan ya, seperti rumah pada umumnya. Dan di sini cuma model proxy doang. Di sini untuk biasanya untuk render animasi video fasad ya ataupun eksterior rumah, kita bagian yang sebelah sininya saja, kecuali kita mau render perumahan. Kalau render perumahan atau tempat yang luas perumahannya itu kita memang gambar semuanya, tapi kalau untuk sebagian saja kita cukup satu sisi saja rumah. Biasanya ada yang rumah doang, kemudian sekelilingnya cuma pohon-pohon doang. Ada juga yang dikasih rumah kanan kirinya. Jadi intinya terlihat seperti rumah pada umumnya yang terlihat di lapangan untuk render animasi ya. Jangan terlihat dia ada bagian hitamnya seperti bagian hitam seperti ini, jangan. Kalau bisa kita terlihat di sininya. Nah, di sini untuk kita harus main di mouse-nya teman-teman. Main mouse, klik kanan, diatur kanan ke bawah. Kemudian kalau klik kiri untuk kameranya ini, nah bisa diputar-putar kanan kiri. Kalau ini dia kameranya kayak di bawah gitu kalau akan diklik kanan mouse. Nah di sini untuk buat animasi, pertama saya mungkin dari jauh ke dekat ya. Itu satu yang pertama, dari jauh ke dekat. Nah dan kita masuk ke dalam video editor, kita ketika teman-teman. Kemudian kita add car frame,
dan kita dekatkan. Nah, seperti ini. Kita sampai dekat banget. Nah, sampai full rumah ini, kemudian kita add curve frame. Kalau untuk lingkungan pencahayaan awannya saya udah seperti ini aja, nggak perlu saya setting lagi. Kalau teman-teman mau lihat, bisa dilihat di sini, di bagian ini ya, nih, bagian visual setting. Ini saya kecilkan, kita geser seperti ini. Nah, di sini ya, outline-nya saya buat 30% teman-teman, exposure-nya 63%, deep of field-nya mati, autofocus checklist ya segini, focal point kemudian segini. Rendering quality saya buat high, nggak terlalu ultra. Takutnya kalau ultra nggak kuat komputernya, saya khawatir saja. Kemudian image-nya seperti ini, saya menggunakan auto contrast bawaan dari landscape-nya. Atmosfernya, fog-nya, embunnya saya buat segini 6% dan height-nya 45. Sun brightness-nya segini, next sky-nya segini, next sky nggak terlalu nih biasanya kalau malam hari. Shadow surface-nya segini, moon size-nya mati atau versalnya light brightness-nya segini, biasanya untuk malam hari juga. Kemudian sini horizon source-nya clear, rotation 0 derajat. Wind-nya saya gunakan segini 16%, direction angle nih. Ini tetap ada angin ya, tapi tidak terlalu kencang. Bagian clouds atau awan ya, ini density-nya saya buat 98, kemudian 96, tidak terlalu full, kurang dulu. Contrail saya matikan, kemudian cirrus moon-nya ada. Kalau contrail ini bekas pesawat. Di sini longitude-nya 100. Ini kalau kita geser dia geser tuh ya, geser kayak gini. Nah, ini kemudian bagian capture-nya resolusinya full HD teman-teman, 1920 kali 1080. Nah, di sini seginilah. Maksimum 30 ini normal. Kemudian saya close ya teman-teman. Nah, sini kan sudah kita klik nih, udah kasih add curve frame dari jauh ke dekat. Nah, kita menggunakan easing in out. Ini durasi waktunya hampir 8 detik, kita preview. Jadi dia seperti ini hasilnya. Nah, kayak gini teman-teman. Jauh ke dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya untuk fasad rumah, kalau teman-teman mau rendernya di bagian sini teman-teman ya. Nih rendernya nih. Atau di video kita render sini 1 ya. Kita tunggu dia sekitar 8 detik ya teman-teman. Kita tunggu render videonya. Nah, jadi kalau untuk animasi landscape itu dia hasilnya lumayan realistis, lumayan. Dan cara rendernya pun cepat, tidak terlalu lama. Ini termasuk cepat nih untuk render video. Nah, bagusnya juga kalau untuk render video itu kita per angle aja. Misalkan jauh dekat di render, nanti dari bangunan kanan ke kiri di render, kiri ke kanan di render, kayak gitu. Jadi nggak harus selalu muterin semua rumah, ini nggak harus kayak gitu teman-teman. Malah lebih bagusnya kayak gitu, ntar videonya udah jadi semua baru digabung. Nah, untuk kita lihat hasilnya seperti ini ya. Kita buka Windows di video sini. Nah, ini hasilnya. Kita klik play. Oh, dia tidak mau. Oh, mau. Nah, ini hasilnya ya. Ini kan bergerak nih pohonnya nih, pelan-pelan ini bergerak juga. Cuman kelemahan di Enscape sih memang dia tidak bisa bergerak ya, mobil ataupun orangnya, tidak seperti Lumion. Tapi kalau untuk presentasi rumah, untuk buat sosial media masih bisa sih, nggak harus kayak gitu juga. Ya itu kan tergantung komputer teman-teman juga. Kalau komputer teman-teman komputer spek dewa boleh. Ini kita remove dan kita ganti posisi. Tadi yang pertama jauh dekat ya. Kemudian dari kiri ke kanan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita ambil angle seperti ini. Kemudian kita add curve frame dari sebelah sini menuju sebelah sini. Kita klik, kita tarik sebelah sini. Kita geser ya. Nah, di sini. Nah, gini. Kemudian kita klik add curve frame. Nah, di sini durasi waktunya agak lumayan lama. Kita buat jadi 11 detik. Coba kita klik preview.
Nah, seperti ini dia teman-teman hasilnya. Kalau saya pribadi, saya lebih sering menggunakan easing in out. Jarang saya menggunakan seki kamera. Kalau misalkan dimatikan, kalau pakai seki kamera, dia tuh kayak kameranya tuh bergetar gitu loh, kayak dipegang manusia direkam gitu. Kita lihat hasilnya. Nah tuh, kayaknya jadinya agak ganjel aja sih, agak. Ya saya kurang tertarik dengan menggunakan seki kamera. Lebih bagusnya saya menggunakan pakai ini. Tapi kalau kita tidak menggunakan dua-duanya, hasilnya bakal kayak mana? Tapi lebih bagus pakai easing in out teman-teman. Nah ini agak berbeda sih hasilnya tuh. Dia lebih smooth pokoknya, lebih halus. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini dari ke kiri kanan 2. Kemudian nanti ini kita hapus dulu. Nah dari depan, dari jauh ke dekat itu 1, kiri ke kanan 2, kanan ke kiri 3, dari bawah ke atas 4, atas ke bawah 5. Kemudian kita rekam juga bagian sebelah sininya, tanamannya geser seperti ini. Kita buat dari tanpa agak atas gini teman-teman. Nah seperti ini kita geser, add, kemudian kita geser seperti ini. Nah ini durasi waktunya kita buat misalkan 4 detik lah, kita preview seperti ini. Ini untuk tambah-tambahannya. Nah seperti itu teman, ada 6, kita remove, kita ganti lagi mungkin dari tangga ini menuju, kita add, kita sambil kita geser seperti ini ke atas. Nah gini archive frame. Jadi kita buat agak lebih 8 detik lah. Nah seperti kita preview. Nah seperti ini sudah 7. Nah jadi untuk render video itu seperti itu teman-teman, tidak terlalu sulit. Teman-teman tinggal langsung menuju ke sini render video, klik dan kita menunggunya. Nah untuk hasil videonya ini udah ada saya di sini. Hasil videonya seperti ini teman-teman. Nah ini jauh deket ya yang tadi. Nah seperti ini. Kemudian ini kiri ke kanan. Bangunnya seperti ini. Dan ini tanamannya terekam. Nah biasanya ini saya gunakan untuk membuat konten di Instagram, untuk menarik perhatian kalau orang ingin bangun rumah gitu teman-teman. Jadi sekaligus kita buatin video animasinya. Karena memang rata-rata orang itu lebih suka ngelihat hasil dari 3D modelingnya, kemudian dari animasi videonya. Kalau sudah deal 3D dan animasinya, tuh baru kita buat gambar kerjanya. Ini kalau ini dari bawaan SketchUp-nya ini dibuat seperti ini. Jadi kita gabungin semuanya dan kita hasilkan seperti ini. Nanti dan kita akan buatkan juga untuk tutorial animasi di bagian interior, ruang tamu, dapur, ruang keluarga, kamar tidur, dan lain-lain. Mungkin itu aja ya untuk pertemuan kita dalam pembuatan animasi render video ini. Bila teman-teman suka dengan video ini, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya selalu bersemangat untuk membuat video-video terbaru tentang dunia arsitektur dan tutorial-tutorial yang sangat bermanfaat tentang DPB ataupun arsitektur. Mungkin itu aja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video selanjutnya.